dijamu oleh makan siang oleh Pak Haji Umuh, memang Bojan mengatakan akan bertemu dengan Pak Glenn Sugita, pemilik dari Persib Bandung, dan juga Stanley, salah satu petinggi juga di Persib Bandung, untuk bisa membicarakan apa yang akan dilakukan di masa depan. Dengan statement tersebut sebetulnya kan sudah tercermin bahwa sebetulnya Bojan ini tidak kemana-mana, tapi dan itu terjawab dengan pengumuman resmi yang dilakukan oleh Persib yang mengatakan Bojan Hodak akan diberikan peran sebagai technical advisor. Mungkin ini penasehat teknis yang skop kerjaannya tidak hanya taktikal saja di dalam lapangan, tapi ia harus bisa melakukan pekerjaan yang lebih helikopter view, jangka pendek, jangka panjang, dan tentu ia akan tetap bekerja sama dengan Igor yang juga menggantikan seorang Bojan di kursi kepelatihan. Jadi ini menarik kalau misalkan kita lihat apa peran kontribusi yang bisa diberikan oleh Bojan di masa depan. Karena sebetulnya secara kualitas sebagai pelatih, Bojan Hodak tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun lagi. Dengan raihan tripit hat-trick ini sangat luar biasa, dan kalau misalkan lu lihat bagaimana Bojan mengambil tim ini yang ditinggalkan oleh Luis Milla saat itu dengan komposisi pemain yang ada, dia tidak bisa membeli pemain dan ia bisa membuktikan kualitasnya, membuat sebuah tim yang terpuruk di menengah ke bawah klasemen saat itu bisa diramu menjadi sebuah kekuatan dan juga bisa menjadi juara dari Liga 1 melalui skema Championship Series, mengalahkan Bali United di babak semifinal dan juga mengalahkan Madura United di babak final yang membuat Persib Bandung saat itu memutus puasa gelar selama 10 tahun. Dan ini luar biasa karena kita tahu Bojan sendiri ketika datang mungkin nggak banyak orang yang tahu karena nama ini tidak begitu familiar di sepak bola Indonesia, meski sebetulnya Bojan pernah menukangi PSM dalam beberapa bulan kalau nggak salah, karena saat itu kompetisi harus terhenti karena COVID-19. Tapi kalau misalkan kita ngomong Malaysia, sebetulnya Bojan memiliki track record CV yang begitu panjang karena ini merupakan salah satu pelatih yang pernah menukangi JDT, Johor Darul Taksim, raksasa Malaysia yang juga berbicaranya bukan di ACL lagi, tapi di Champions League Asia Elite. Sehingga secara level sudah berbeda dan tidak hanya JDT aja, tapi dia juga pernah membawa Kuala Lumpur FA juara. Bahkan gue pernah baca di salah satu media yang mengatakan Bojan dengan dukungan dana yang terbatas, tidak semewah JDT, tapi dia bisa meramu tim menjadi sebuah kekuatan dan juga bisa menjuarai kompetisi domestik di Liga Malaysia. Dan kalau nggak salah Bojan juga pernah menukangi timnas Malaysia Junior